Dua korban luka akibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 4 pasien dengan luka parah jalani operasi hari ini. Sebanyak 4 pasien korban kecelakaan beruntun di Tol Cipularang yang alami luka parah hari ini dijadwalkan untuk menjalani operasi. Menurut data dari pihak rumah sakit, 5 korban memiliki luka benturan di bagian kepala. Pada insiden ini tercatat ada 30 korban. 7 korban luka yang kondisinya sudah stabil, sudah diizinkan pulang, dan 1 korban yang dinyatakan meninggal dunia sudah diserahkan ke pihak keluarga. Nah, dari luka berat ini, diantaranya ada yang akan rencana operasi di hari ini. Itu ada 5, kemudian 2 kasus berat itu akan dilakukan observasi. Untuk selanjutnya karena masih betul, tapi di bagian kepala bagian luar, artinya di pelipis bagian kulit, di bagian kepala. Artinya pembersihan luka, betul, dibersihkan, kemudian dijahit. Selanjutnya kita observasi untuk kondisi luka setelah dilakukan operasi. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV Sela Rizky dan juru kamera Rangga Samudra langsung dari Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Selamat sore Sela. Sela, bagaimana update kondisi dari korban luka yang dirawat di sana saat ini? Sela, tadi disampaikan bahwa akan menjalani operasi hari ini. Baik Anissa, selamat sore. Memang benar sekali untuk korban luka ini sudah menjalani operasi ada sekitar 5 orang, yang mana pada pagi tadi ada 4 orang dan satunya ini masih berada di ruang HCU begitu. Namun dari informasi terakhir yang kami terima memang sudah ada 5 orang dengan luka yang berat begitu ya di bagian kepala ini menjalani operasi di RSU Rojak Purwakarta, Anissa. Dan memang sejauh ini sudah ada 5 orang tersebut setelah menjalani observasi kemudian dilakukan tindakan operasi. Sementara untuk korban ringan ini masih berada di RSU Rojak untuk menjalani perawatan begitu. Tadi kami juga sempat mengikuti di rut Jasara Harja saat menjenguk ke sini begitu ke lokasi RSU Rojak ini untuk menengok beberapa korban yang masih menjalani perawatan. Di antaranya memang ada sekitar 7 anak-anak dan juga beberapa orang dewasa. Dari mereka kondisinya menyampaikan bahwa mengalami pegal-pegal begitu, badan cukup terasa sakit dan menceritakan bahwa mereka tidak menyangka bisa mengalami keadaan seperti ini begitu. Awalnya juga mereka tidak menyangka bahwa mengalami kecelakaan. Mereka mengungkapkan tiba-tiba saja sudah mobilnya berada di atas, kemudian ada mobilnya sudah terlempar ke sisi sebelah kiri jalur begitu, dan juga sempat tidak menyangka tahu-tahu sudah berada di rumah sakit. Kira-kira seperti itu Anissa, yang tadi sempat disampaikan beberapa korban yang dijenguk oleh Dirut Jasara Harja. Anissa. Sela, dari keseluruhan korban yang tadi Anda sampaikan begitu di rumah sakit sudah menjalani operasi ataupun beberapa yang memang sudah diperbolehkan pulang. Dari keseluruhan ada berapa dan sisanya ada berapa, Sela, datanya? Untuk update informasi terakhir, ternyata secara keseluruhan ada 30 korban dalam kasus kecelakaan di KM 92 Tol Cipularang, dan sudah kembali ini sekitar 8 orang dengan 1 orang yang meninggal dunia berinisial AM berusia 14 tahun, seorang perempuan begitu. Kemudian 7 orang lainnya ini sudah kembali atau dirujuk ke rumah sakit yang mana di domisili mereka masing-masing begitu. Hingga saat ini infonya di RSU Rojak ini ada sekitar 22 orang yang masih menjalani perawatan. Anissa. Baik, artinya ada 22 orang yang masih menjalani perawatan, termasuk dengan yang dipertanyakan adalah dari sang supir itu sendiri. Bagaimana saat ini kondisi sang supir truk dan apakah ada pihak kepolisian juga di sana, Sela, yang datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dari supir truk? Ya, berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit begitu terakhir kondisi supir truk ini masih menjalani perawatan di RSU Rojak, yang mana tadinya pada penanganan ini mengalami luka berat, namun setelah menjalani penanganan dari pihak rumah sakit begitu dinyatakan luka ringan. Saat ini memang masih menjalani perawatan di RSU Rojak ini. Dan kemudian apakah jika ditanyakan ada
pihak kepolisian begitu sampai saat ini kami melihat belum ada pihak kepolisian yang yang datang begitu ya untuk memintai keterangan dari pihak supir truk sendiri yang mengakibatkan atau yang diduga memicu kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Dari informasi dari pihak rumah sakit memang masih menjalani perawatan, kemudian dari yang kami diinformasikan begitu bahwa nantinya jika sudah selesai menjalani perawatan akan dimintai keterangan oleh Korlantas Polri. Anissa. Baik, tentu terlebih kita perlu melihat kondisi kesehatan dari sang supir terlebih dahulu baru dapat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Kalau begitu terima kasih jurnalis BTV Sela Rizky dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Media sosial digegerkan dengan aksi intimidasi orang tua siswa kepada seorang siswa di